kepada guru kita Kiai Haji Abdis Rahman Harmain, Rabu dan Petana bersama dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du, usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Inna alaina al-huda wa inna lana al-akhirata wal ula. Fa'anzartukum naran talaqqa la yaslaha illa al-ashqa alladhi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuha al-atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa lasawfa yarda. Shadaqallahul azim. Segala puji dan syukur tetap kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam istiqomah kita pada setiap malam Selasa di majlis zikir Hubul Mustafa. Semoga tambah barokah, umur yang panjang, umur yang barokah, sehat kita juga sehat yang barokah, serta semua jamaah yang hadir dan para imam manaqib dimustajabkan doanya oleh Allah. Yang sakit-sakit Allah sembuhkan. Yang lagi ngerasain hingga kadang pala uyung, kadang mata kekunangan, ya, kadang lambung, penyakit-penyakit yang ada di badan, semoga Allah sehatkan. Sehat yang barokah.
ada sehat yang nggak barokah? Ada. Mana orang yang diberikan kesehatan, orang yang diberikan kekuatan, akan tetapi sehat dan kekuatannya masih dipergunakan untuk jauh kepada Allah. Maka beruntung para jamaah yang hadir pada malam hari ini, senantiasa diberikan oleh Allah kekuatan istiqomah. Walaupun ya memang terkadang istiqomah itu berat, istiqomah itu capek, istiqomah itu lelah, istiqomah itu menyedihkan, istiqomah penuh dengan penderitaan, juga istiqomah tidak lepas daripada pengorbanan. Tetapi apapun yang terjadi, jamaah tetap kuat, tetap tegar, tetap berjalan di jalan istiqomah ibadah kepada Allah. Semoga semuanya yang tadi bawa makanan, bawa minuman, bawa hidangan, senantiasa Allah ganti dengan hidangan yang berupa hidangan dari langit, yakni hidangan rohania. Emang ada hidangan rohania? Ada. Jasmani kita bu, kalau kagak makan lesu nggak kira-kira? Kalau nggak minum lesu kan, lemas. Begitupun rohani. Makanan jasmani bisa, terus lemper, kue bantal, tuh macam-macam tadi tuh. Itu namanya makanan jasmani. Kalau makanan rohani itu zikir. Nah zikir, baca Quran, kumpul dengan orang soleh, itu makanan rohani. Kalau orang sakit, kira-kira bu, orang sakit makan enak nggak? Makan pisang rebus enak gak orang sakit? Buah-buahan, mulut pahit, ya. Makan juga gak enak, terasa sepak di mulut, ya. Begitupun sama. Kalau rohani kita lagi sakit tuh diajak makan, diempanin zikir, rada ogah, ya. Diempanin bacaan Quran, rada puyeng, ya. Datang ke majelis taklim, rada berat. Kumpul dengan orang alim dan orang soleh, rada kagak mau. Kenapa? Karena rohaninya lagi sakit. Dan yang hadir di sini semua, saya yakin rohaninya sehat, jasmaninya juga sehat. Kalau jasmani dan rohani sudah sehat, maka insya Allah kita diberikan oleh Allah nikmat yang sangat luar biasa. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada kenikmatan yang paling nikmat, kelezatan yang paling lezat selain menyebut nama Sayyidina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang lagi sakit-sakit seru ya Sayyidi, ya Rasulullah. Lagi ada masalah rumah tangga, ya Sayyidi, ya Rasulullah. Lagi ada permasalahan ekonomi, ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ini saya dijajakan semua. Saya dijajakan dari kiai yang di Jawa Timur. Ya bu ya, dengerin nih. Kalau lagi ada masalah, ibu jangan keluar dari kamar dulu habis sholat. Umpama masalah ekonomi, permintaan anak, juga permasalahan pribadi. Duduk di atas sejadah minimal tuh paling sedikit setengah jam. Gini aja berteriaknya, ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah, setengah jam. Nanti nggak kerasa tuh air mata menyucur, dada terasa terisak, seakan kita menemukan satu permasalahan yang tidak ada jalan keluar selain berwasilah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ibu sudah merasakan ya Sayyidi, ya Rasulullah, itu udah merinding bu, merinding bulu-bulu kita, bukan medih, bukan setan, akan tetapi itu sakinah,
dari Rasulullah sampai kepada kita, tapi dalam keadaan punya wudu. B, bagaimana kalau tahajud itu ngantuk, balik tiduran nggak apa-apa, tapi pas masih pakai bukan, jangan tiduran pakai utang apa pakai kolor doang. Ntar ujungnya ya Sayyidi, ya Rasulullah, emang istri gua luar biasa, ditumbrak sama bapaknya bocah, ya. Jadi bacanya dengan tertutup aurat itu akan menghilangkan. Bagaimana kalau malam saya iseng, siang aja nggak apa-apa, ya. Siang, umpamanya ini mau kondangan malam nih habis maghrib, orang punya duit, bapaknya bocah orang punya duit, ya. Ini kan tadi ngomong duit dulu nih, biar nyambung. Terus anak juga mau ngado, nggak punya duit, mau minta sama siapa, orang tua sudah tertutup tanah, minta sama saudara malu walaupun karena kekayaan, minjem sama tetangga, emang setoran kita tiap hari orang berhenti. Ya, kemana kita lari? Larilah kepada Rasulullah, panggil namanya, dengar kan Nabi? Dengar. Tinggal kita mau yakin apa tidak. Jadi panggilnya bagaimana tadi doanya? Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Praktekin Bu. Ntar ada kondangan tiba-tiba ada aja yang ngasih. Ya Robbal, mau ngapain aja, ya mau ngapain? Mau nyunatin bocah, mau hajatan gak punya modal, minjem udah gak ada yang percaya sama kita, ya. Orang tua udah terbujur bangkai, tertutup tanah. Saudara datang ke kerangke, kalau kita datang Romana udah menengos mukanya. Temen udah gak mau berbagi dengan kita. Kepada siapa kita meminta dan memuja selain kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Nanti kita geroin kok gitu tuh. Ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah. Entah tandai tuh setengah jam ya. Nanti tiba-tiba ruangan adem, terus badan kita juga gemetar. Gak usah takut, itu insya Allah sakinah kalau kata guru saya akan sampai kepada kita. Alhamdulillah. Gitu, itu yang pertama. Yang kita muliakan Syaikhul Majlis Ubul Mustafa Ustaz Riman Rian Sa'al Galiani atau Kiai Kobra. Semoga tambah mustajab doa, ditambah kuat istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Ibrahim, Ustaz Abdul Karim, Ustaz Pakung, Bang Nurdin, juga Bang Dana, juga Ustaz Fadil nih yang baru pulang pesantren nih. Wah luar biasa, semoga dikuatkan iman dan Islamnya oleh Allah, dikuatkan dalam belajarnya oleh Allah, juga dikuatkan keyakinannya istiqomah ibadah kepada Allah. Kepada adik remaja, juga pada ibu-ibu semuanya yang hadir pada malam hari ini, yang bawa utang semoga pulang ke rumah diberikan jalan keluar. Enak tuh ya. Kalau Ustaz Kobra tadi cerita duit kalau diceritain doang Bu, kadang-kadang lucu. Anak mantu sama mertua pada berantem. Ceritanya begini, saya ceritain ya, biar semangat ngajinya. Hidup jauh lagi. Begitu biar jangan tuh. Ceritanya begini kok. Ceritanya nih, zaman dulu, ini cerita zaman dulu, bukan zaman sekarang nih ceritanya ya. Jadi ini mantu sama anak sama mertua diajak ke mantu. Zaman dulu kan dagang kampung Bang ya. Kampung tuh bukan boleh nanam, dulu boleh mundur kok, bener gak? Boleh mundur. Begitu mau dibawa kemana? Dari Galian mau dibawa ke Bubelan. Sampai di Muara itu mertuanya emang mertuanya rada bocor, rada garing mulutnya ya kan. Ngomong memang mantu. Tuh, apa Pak? Ini gua kalau ngomong duit nih 5 juta nih katanya. Tetangga gua kasih kocak ya kan. Terus siapa lagi Pak? Malu nih gua kasih 3 juta katanya. Bagaimana kita radakan dan mau digaring Pak? Saya Pak, lu tolong mantu gua katanya Pak. Itu kampung lemparin kok. Kampung lemparin dia lari ngebrek dana gua katanya. Dapat 5 juta ada yang dibagian aja dibuang kampung mantunya. Lari dia pulang aduh mamanya. Mak, gua ngomong kurang ajar ajaran tak benar emang apa? Masa orang-orang dikasih tetangga
Allah bocah. Emak dikasih 3 juta, saya dikasih pisang mah. Duit apaan tuh? Bapak dong katanya dong. Terus hati-hati nyampe tuh ya. Rengka, kamu mulai lagi. Tuh bapak dong katanya tuh. Bapak katanya mau mantu ngajarin yang bener lah katanya. Mantu melihat, mantu anak orang, bagaimana ceritanya anak kita kan diberanakin sama orang gitu kan. Kalau mau duit bagi-bagi, mantu kita tuh buat modal kasih. Gue mau cerita teman-teman kamu udah dibuang. Nah, duit mah kok baru cerita udah bikin kesal, betul nggak? Duit baru cerita, bikin jengkel. Termasuk duit baru cerita juga udah bikin girang, ya kan? Ada aja cerita 10 juta, amin, ya kan? Girang. Baik, ini sebelum kita mengantuk tuh. Kalau mau duit cerita aja, baru cerita kan gitu ya. Allahumma sholli ala sayyidina. Ujung-ujungnya orang nanya bang. Seminggu itu mantu juga orang nanya orang tua ya. Gara-gara cerita nemu duit. Ini kita duduk bukan di alam cerita, tetapi hidup di alam nyata. Coba ibu tengok ke kanan, ada teman, ke kiri juga ada teman, ke belakang ada teman, ke depan juga ada sahabat kita. Alhamdulillah, buka mata kita dengan menggunakan iman, berarti kita sedang berada di taman surga. Kalau di taman surga benar Ustaz Kobra tadi ngomong kayak gitu gak? Saya salahkan, betul. Ketika kau berada di dalam satu majelis, berada di dalam zikir manaqib, jangan seomong-omongnya, jangan sekata-katanya, jangan seyakin-yakinnya, ikutin. Kalau di dalam zikir manaqib umpamanya nih, begitu ngomong sama temen, lebih baik kok nih. Besok kok pernah rumah apa bubur kondangan ini berasnya kalau gablek nih, jangan kok, jangan. Kenapa? Karena di dalam zikir manaqib kata Syaikhul Qadir Al-Jilani, aku akan gandeng jamaahku, aku akan gandeng santriku, dunia dan akhiratnya. Makanya ngomong yang enak-enak. Pulang lagi kongkong nih, habis selesai ngaji ya, habis selesai zikir, besok kamu sahur mobil besok kamu ke karangan mau cor, ya kan, rumah gue bikin 2 lantai, gue mau berangkat haji, begitu boleh. Kenapa? Siapa tahu ada malaikat yang sedang mencatat dan dibawa oleh Syaikhul Qadir Al-Jilani diijabah doa jamaah, amin ya rabbal alamin. Ini mah sebenarnya yang kalau ditanya sama teman, lo punya duit orang punya duit. Kagak kalau punya duit kok. Ya, kalau tanya punya duit, alhamdulillah ada, gitu kan? Ada, bilang aja ada. Insya Allah akan diberikan, dikabulkan sesuai dengan apa yang diucapkan. Karena ucapan adalah doa. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Tadi saya membaca surat Al-Lail, yang mana di situ keterangannya jelas. Al-Quran. Yakin apa enggak? Alhamdulillah. Tadi disebutkan ya di situ bahwasanya wa amma man baghila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula. Nih dari sini saya mulai. Fa'anzartukum naran talaqqa Allah. Sekali lagi menyebut Allahnya kuat, ini utangnya kipas mobil baru. Fa'anzartukum naran talaqqa la yaslaha illal asqa alladzi kadzdzaba wa tawalla. Fa'anzartukum naran talaqqa, nanti mereka akan menyaksikan api yang menyala-nyala, api yang berupa nar, api yang berupa neraka, api yang akan membakar dirinya, api yang akan membakar amal ibadahnya,
api yang akan membuatnya terengah, api yang membuat dirinya terjelembab. Minta tolong sama orang tua, nggak tahu di mana tempatnya. Minta tolong kepada teman, tidak tahu tempatnya. Minta tolong kepada saudara, sudah masing-masing bagiannya. La yasla illal asqam, tidak akan didapatkan oleh mereka kecuali kesulitan, susah dan kesusahan, derita dan penderitaan yang tiada berakhir. Nauzubillah ini. Emang kenapa kayak gitu? Karena mereka mereka mendustakan kebenaran, mereka lari daripada kebenaran, mereka tidak mendukung perjuangan untuk menundukkan kebatilan, meninggikan kebenaran. Ada orang yang kayak gitu, ada orang yang kayak gitu. Ibu depan kita mah adem banget mukanya, gue pengen ngaji kayak lo, gitu kan ya. Gue pengen banget kalau malam Selasa kumpul kayak lo. Gue pengen di belakang kita mereka membakar orang-orang yang dekat sama kita. No, si Anu ngaji di malam Selasa, ya kan? Pergi malam Selasa, nenteng air, apaan itu, ya kan? Dibakar-bakar ke orang. Kenapa? Karena mereka benci kepada kebenaran. Mereka benci kepada orang-orang yang melakukan kebenaran dan perbaikan diri. Kebenaran dan perbaikan diri tidak bisa diberikan oleh orang lain, tidak bisa dibeli. Kebaikan dan kebenaran dimunculkan oleh Allah, termasuk golongan orang-orang yang selamat. Alhamdulillah. Mana orang-orang yang selamat? Orang-orang yang selamat mereka yang selalu menghabiskan waktunya untuk ibadah kepada Allah. Ibadah apakah sholat saja? Bisa jadi. Ibadah apakah pengajian saja? Betul. Ibadah apakah cuma melakukan sedekah? Akan tetapi ibadah itu termasuk orang-orang yang tunduk, yang patuh, yang nurut hanya kepada Allah. Ada nggak di dalam Al-Quran perintah untuk menjolimi orang? Ada nggak? Nggak ada. Ada nggak di dalam Al-Quran satu ayat pun yang mengajarkan agar orang-orang dicelakai oleh kita? Ada nggak? Tidak ada, hadirin. Makanya di dalam ayat berikutnya ada tandingan. Wasayujannabuhal asqal ladzi yu'ti malahu yatazakka. Wasayujannabuhal asqal ladzi, mereka orang-orang yang menjalankan kebaikan, yu'ti malahu yatazakka, mereka hanya sibuk membersihkan dirinya, sibuk membersihkan hatinya, sibuk membersihkan pikirannya dari yang kotor, hatinya dari yang buruk sangka, prasangka tidak baik, sibuk sabar hari hitung kejelekannya hingga lupa kejelekan orang lah. Jadi orang kudu pendiam, diam-diam sedekah, diam-diam baca Quran, diam-diam berangkat ngaji, diam-diam ikut zikir. Itu pendiam yang betul. Tetangga saya diem bae orang mana-mana culas itu mah. Ya, bukan diam yang betul. Jadi orang yang dimaksudkan oleh Allah, wasayujannabul asqal ladzi yu'ti malahu yatazakka, mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka sibuk di dalam membersihkan dirinya. Karena lama-lama kita bakal udah tua mah kuping rada pundek, mata rada nyolok, betul nggak? Tenaga rada berkurang, benar apa enggak? Nah, kalau udah gitu ngapain? Yu'ti malahu yatazakka, mereka sibuk di dalam memperbaiki dirinya,
sibuk di dalam membersihkan hatinya, sibuk di dalam ibadahnya kepada Allah, baik ibadah zahir ataupun ibadah batin. Mana ibadah zahir nih? Kayak ini ibadah zahir. Ibadah batin bagaimana? Pengen ngomongin orang tiba-tiba kita tahan. Kadang-kadang kan kita mendukung, ya. Gibah. Saban hari gibah kita nggak hilang-hilang kok. Lagi masak udah pada sudah sore itu habis mandi kebutuhan. Dari kongkong dah. Lu ngomong-ngomong baju lu cakep juga. Ya, orang lain ini kok ya kan. Ngomong lagi, iya. Lu si anu kata kok online mulu ya kan. Utang harus dipikirin. Nah, lebih baik tuh. Berarti hatinya lagi rusak. Hati pikirannya lagi rusak. Bersihkan. Karena orang-orang yang diberikan oleh Allah kebahagiaan, orang-orang yang diberikan oleh Allah petunjuk, orang-orang yang diberikan oleh Allah kemenangan, mereka sibuk menata dirinya, tidak sibuk mencari kekurangan orang lain, tidak sibuk menyikap aib orang lain. Ini kalau udah ngomongin kejelekan orang, sedunia tahu. Betul nggak, Bob? Sedunia tahu. Emang mana kata dia mah? Saban malam empat dia membakar minyak mulu, ya kan? Rumahnya kayak pengebul, iya kan? Setiap sebulan sekali dia ke Cirebon. Lah bagaimana, ya kan? Mau bakar minyak ke, mau ke Cirebon ke, silakan. Yang penting tidak mengganggu ibadah kita kepada Allah. Ini kadang-kadang kan mulut enteng, mulut kita gak ribet kok. Apalagi kalau ngomong apa? Orang-orang yang ngomongin kejelekan orang lain, ya Allah jangan kok ya. Udah pada zikir, udah pada jadi santri Syaikhul Qadir Al-Jilani, sibuk aja kita hitung kok ibadah kita udah berapa, sholat kita udah berapa, baca Quran kita udah bagus belum, zikir kita udah berapa lama istiqomah, baru kayak 4 bulan hitungan baru 4 minggu hitungan 4 hari, baru 4 jam, baru 4 menit kita ibadah kepada Allah sebenarnya mah. Tetapi dengan keistiqomahan semoga dikuatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbil a'la wa la sawfa yarda. Allah enak kok Quran kalau kita ulik. Apa kata Allah tadi? Yuti malau yatazakka wa ma li ahadin. Lanjut jangan ini. Iya, dengerin ya. Wa ma li ahadin innahu min ni'matin tujza. Orang yang membersihkan dirinya, membersihkan hatinya, menyucikan dirinya di dalam perbuatan-perbuatan buruk, enggak mau tahu tentang aib orang, tidak mau tahu tentang kesalahan orang, yang dia tahu dengan orang baik dan orang baik. Mereka mengoreksi dirinya sebelum dikoreksi orang. Dia melihat aib dia sendiri sebelum lihat aib orang. Ditutup semuanya aib dia, ditutup semua aib saudaranya, ditutup kejelekan orang lain semuanya yang adalah baik dan baik. Maka mereka ditambah nikmatnya oleh Allah. Amin. Ya Rabbal. Ditambah nikmat ibadah, ngaji enak, zikir tenang, duduk di majelis taklim hati gembira. Kalau lagi ngaji, pesan kalau lagi ngaji punya masalah sama laki, gantungin di depan pintu, ya kesel sama tetangga taruh di jalan, ya enggak punya duit jengkel taruh di sendal, injak itu semuanya ya. Jangan dibawa jangan mau ngaji. Kenapa? Karena kalau dibawa ngaji takutnya kepikiran, matanya melotot, dia ceramah, pikirannya mah besok Senin setoran emo. Ya, jangan dibawa ke majelis, tinggal saja. Biarkan nanti semua Allah yang menyelesaikan. Amin ya Rabbal. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Mereka orang-orang yang melakukan perbaikan dirinya, membersihkan jiwanya, membersihkan pikirannya, membersihkan prasangkanya, selalu berkata baik dan berbuat baik, menutup aibnya, juga menutup aib saudaranya. Maka
menyaksikan Allah Jalla Jalaluh yang maha besar. Maka tadi kata Ustaz Kobra, doa 10 juta mah kecil, benar nggak? Minta dunia mah kecil, semuanya kecil. Kenapa? Oh, saya tanya, dunia siapa yang ciptain? Emas siapa yang buat? Duit siapa yang ngadain? Harta benda siapa yang punya? Kalau kita sudah tadi pertama masuk ilahi anta maksud, itu permintaan bukan tebang-tebang, betul ya? Permintaan bukan tebang-tebang. Ketika kita mengucapkan ilahi anta maksudi, berarti semua maksudmu ada dalam maksudnya Allah Subhanahu wajhi rabbil a'la ila safayaqul. Maka orang-orang yang sudah membesarkan Allah, meninggikan Allah, mengagungkan Allah, akan ditinggikan derajatnya oleh Allah dan Allah redo. Kalau Allah udah redo mah duduk kita duduk, Allah yang mendudukkan. Dengerin nih, berbaring kita Allah yang membaringkan, pandangan mata kita Allah, keluar masuk napas kita adalah Allah, pendengaran kita adalah Allah, duduk kita adalah Allah, ucap adalah kalam Allah, denyut nadi adalah Allah, degup jantung adalah Allah. Kita fana, hilang, enggak merasa bisa bawa air, enggak merasa bisa berjalan, tidak merasa bisa ngasih apa-apa, tidak merasa apapun. Yang kita rasakan perbuatan kita adalah perbuatan Allah. Nanti bakal bisa seperti itu. Sekarang belajar kayaknya, belajar jaga istiqomah, belajar jaga aib kita, juga jaga aib saudara dan tetangga kita. Alhamdulillah. Ini kadang-kala kalau ngomongin kejelekan orang kan apa berusaha. Begitu dia mau kasih dia memang orang begitu dia mau katanya. Ini utang gerung bayar katanya. Ya kan begitu terus ngomong terus. Jangan diberhenti. Nyambat. 10 orang ngomong, 10 orang mendapatkan gibah, pahalanya nggak ada, dosanya buat orang yang ulang-ulain. Mau apa kagak? Mau apa kagak? Kalau enggak udah mulai saat ini jaga lisanmu juga lisanku, perbaiki pikirmu dan pikirku, perbanyak zikir ibadah kepada Allah. Ketika ada temannya mau ngomong, mulai ngomong, udah dia mulai kok. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana. Paling ditawain kok nggak apa-apa, berarti setan lagi nawain orang yang bersalah. Nah inilah keuntungannya orang-orang yang zikir. Ingat, di dalam istiqomah itu ada cinta kok. Ada cinta itu adalah akarnya adalah cinta kita kepada Allah. Dahan dan rantingnya adalah ketakutan kita kepada Allah. Dedaunannya merasa memiliki kepada Allah. Disiramnya dengan apa? Disiramnya dengan zikir kepada Allah. Kalau cinta Allah meliputi langit dan bumi dan segala isinya, coba kita ikutin dikit-dikit. Enggak bisa semua dikit-dikit. Belajar resep sama orang, belajar resep sama tetangga, belajar resep sama orang yang gendek sama kita, belajar mencintai orang-orang yang dengki sama kita. Kenapa? Kalau saja hatimu ada sebiji zarah, ada setitik noda hitam kebencian dan kedengkian, berarti hilang cinta kita setitik. Maka kalau hilang cinta kita, berarti hilang juga rasa. Kalau hilang rasa, tidak ada kenikmatan dalam ibadah. Kalau tidak ada kenikmatan dalam ibadah, apalah artinya hidup ini? Kalau cuma cari makan, kambing dia pada makan, betul nggak Pak? Kalau cuma ngejak rumah, burung darahnya dikerjain rumah, kambing ini dikerjain kandang, betul nggak? Kalau cari kenikmatan kawin, ya kan? Kambing kawin, ayah tiap jam pada kawin, betul nggak? Kalau cuma cari kenikmatan senggama, kalau tidak didasari dengan kita nikmat ibadah, hidup kita bagaikan binatang ternak, tidak ubah daripada itu. Maka saya mengajak, ayo yang udah nikmat ngaji jangan pernah berhenti. Maka tadi kata Maafin sampai mati, emang bener kok sampai mati. Mendingan kalau punya jamaah jamiah kita kayak gini, kalau mati ada yang ngirimin doa, nama kita disebut, kubur kita terang, dikirimin Fatihah, kuburan kita luas,
Begitu dikirimkan doa, banyak makanan di kuburan kita. Alhamdulillah. Kalau nggak punya jamiahan, ngaji kagak pernah, ikut jamiahan kagak pernah, teman-teman majlis taklim kagak ada, jemput di rumah, dandan rambut bedi, disisir sono sisir sini, bedak timpa sono timpa sini, mempercantik diri. Emang udah tua, bakal ditarik bagaimana ke? Ya, kenapa tujuannya? Tujuannya bukan tidak boleh melakukan itu, boleh lakukan semata untuk suamimu, untuk membahagiakannya, juga untuk menyenangkannya. Tapi ingat, saya kasih contoh. Nah inilah ini kenal kue apa? Ini kue apa? Kue lemper. Lemper ini dalamnya biasa ayam namanya. Ayam kan kita ambil ayam, lemper ayam. Terus empok nyebut lemper di dalamnya ayam, lemper di dalamnya ayam, lemper di dalamnya ayam. Orang pernah dikuat ini dan kagak pernah dibukain dan kagak pernah dimakan itu lemper. Rasa enak apa orang? Rasa kenyang apa tidak? Itulah orang ibadah kepada Allah. Kalau cuma zikir doang mah sama burung beo pada bisa zikir. Burung beo yang salah dilatih mengundi. Pernah saya tuh dikerok lidahnya diajarin assalamualaikum mahal kalau cuma bisa bicara zikir. Tetapi kalau untuk menikmati zikir, maka nikmatilah kedalaman manisnya zikir. Satu, bagaimana? Pertama, tanamkan rasa cintamu kepada semua orang. Cinta bukan berarti nafsu, cinta bukan berarti ingin memiliki, cinta bukan ingin berpadu kasih dan kata, cinta bukan ingin merayu dan disapa, dibelai dan dimengerti. Tetapi cinta yang sesungguhnya, yang bicara itu adalah makhluk, yang bicara adalah manusia, yang menyampaikan adalah hamba Allah, tetapi yang menggerakkan lisan hingga merasa telinga tergetar adalah Allah. Begitu Jadi kalau kita mandang orang, jangan orang ini pandang, itu ciptaan Allah. Ada orang ngajak berkata jelek, jangan, dia juga sama ciptaan Allah. Siapa tahu di balik kejelekan itu akan ada kebaikan di belakangnya. Alhamdulillah. Banyak orang-orang yang saat ini sibuk memikirkan kesalahan orang, sibuk memikirkan kejelekan orang, sampai lupa punya kejelekan banyak orang keingetan. Betul bukan? Saya yakin Bobo yang hadir, ibu yang hadir nih, yang muda-muda yang cakep-cakep ini adalah orang-orang yang mau mengoreksi dirinya, yang mau berkata saya yang salah, dia yang benar, dia yang baik. Jangan lihat, dia katanya nggak pernah ngaji, nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah. Biarkan, karena apa? Boleh jadi ada amalan lain yang dicintai oleh Allah yang ada di badan dia, kita nggak tahu, betul nggak? Maka mulailah saat ini untuk mengoreksi diri kita. Hasibu qabla an tuhasabu. Perbaiki dirimu, hisab dirimu sebelum engkau dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kepada jamaah semua yang hadir, sudah kita mulai saat ini timbulkan rasa cinta kepada siapapun. Cinta bukan berlebihan bukan. Cintanya hanya kepada kambing. Saya sabang setiap saya jalan ini, saya lewatin tukang dagang pada bengong nih. Saya berdoa di mobil, ya Allah, dagangannya biar laris. Kalau ada orang yang lagi bengong, lagi jalan sama laki bini, ya Allah berikan rezeki biar beli motor. Terus saban hari saya doain semua. Ini kan pada dulu saya doain orang tahu ini, ya kan? Tadi saya doain semua. Tapi ingat, empok saya tanya, pengen dapat keburukan apa pengen dapat kebaikan? Kalau pengen dapat kebaikan, ini saya punya bola nih, ini katakan bola saya lempar ke tembok, balik lagi kira-kira. Nah begitu. Kalau orang yang doa baik, maka dapat baik kepada dia. Saya sabar aja doa tetangga ya Allah tetangga saja berkasnya banyak, biar duitnya banyak, biar pada kewarasan, berkah selamat, sawahnya panennya bagus, duitnya banyak. Saya doain saban hari saya doain. Alhamdulillah beras saya habis beras saya nggak bisa habis, duit saya nggak bisa habis. Kenapa? Doain orang. Kerja itu doain Kenapa? Doa adalah ibadah. Silahul mu'minin, doa bagian daripada ibadah, dan doa senjatanya orang-orang yang beriman.
empok yang masih seret baik rezekinya, yang masih dikit baik duitnya, yang belum ganti motornya, yang belum bangun rumahnya. Udah, kuncinya satu, doain tetangga kita. Empok pengen punya rumah bagus, doain, ya Allah ini biar rumahnya kebangun, biar bagus. Alhamdulillah kok, saya 12 tahun ke Serang, bangun rumah udah 2 kali. Kerjaan tuh saya itu kok, empok masih dagang pisang, ya kan? Bos pisang, apa namanya? Motif, kok intan ya kan? Iya masih dagang itu kan? Baru iya masih dagangan. Dan itu ada dagangan. Aku bagi mengudir semua jamaah ini rahasia buat kita doang yang bilangin siapa-siapa, kecuali bagi yang budak, ya kan? Cukup satu, doakan tetangga kita. Doain kok, jangan pelit sama doa. Dan satu kuncinya, sebelum kita mendoakan, jangan ada kebencian sebiji zarah pun di hati kita. Jangan ada kebencian, ingat itu. Jangan ada kebencian, jangan ada prasangka buruk di dalam hati kita. Jangan. Kadang-kadang kan kita ketemu ke baru lagi udah kongkong gede dewe kan. Ya kan, ada ngomongnya kan, jujur aja kok. Ya karena kita sambil punya hati ya. Nah ketika ada yang ngomong itu buruan, tebas dengan La ilaha itu kadang-kadang kan ada kok. Jujur aja kok kondangan nih. Duduk semeja. Datang lagi omongan tuh. Kelihatan puluh mah. Pakai baju kuning udah kayak tai, ya kan? Mulut bakal ngomong hatinya ngomong nih. Baik tuh. Buset pakai hubungan lebar kayak gitu. Pakai baju sandal jepit, ngomong di hati. Itu ngomong. Jujur aja gitu. Ada kayak gitu ada? Iya, itu jauhin kok, jauhin. Apalagi laki nih, laki kita apa namanya laki-laki bohong kita ya. Laki udah tahu lebaran pakai baju norak ya kan, udah tua pakai baju kaos bola ya kan, lebaran kaos bola kita omongin laki kita kok ya kan, kagak diomongin sama tetangga pantas. Ini ngomong dia ngoceh, baik-baik kok ya. Buruan serahkan hati kita untuk Allah. Jangan ada sirik gidik kalau dalam orang tua dulu bilang. Jangan ada kedengkian di hati kita. Sedikit pun jangan ada kok. Yang ada adalah cinta dan cinta. Jadi kita resep semuanya kok. Resep. Kalau Allah mengampuni dosa hambanya, Allah tidak melihat daripada engkau berdosa 10 perbuatan dosa, 100 ampunan sudah aku sediakan wahai hambaku. Gitu. Engkau berdosa 1.000, 1 juta ampunan sudah aku sediakan untukmu wahai hambaku. Jadi tidak ada kata benar dan salah hanyalah milik Allah. Begitu. Ini kita baru ngaji di garing ngata-ngatain orang bisa banget. Gue ngaji di depan pasar, gue jikir, gue nangis, gue pengen. Jangan biarkan mereka tidak ibadah. Siapa tahu di balik itu ada cintanya Allah, kita nggak tahu ya. Ingat itu. Jangan ada prasangka buruk, jangan ada pikiran jelek, apalagi dalam hati ini memaki dan mencaci. Kayak tadi kondangan tuh, kondangan bisa datang dari 11 udah kumpulin di 2 jalan satu sini orang acang-acang, rian macam apa ini? Jangan kongkok, mulut mau diam, ini grundel baik ya, ganti grundelnya dengan zikir hanya kepada. Kenapa ini kita lagi ibadah? Diajarkan ibadah batin. Diajarkan ibadah batin juga istiqomah. Apa-apa semuanya karena nih pergi kondangan. Masuk ke dalam orang kondangan nih. Masuk ke dalam orang kondangan itu tiba-tiba empok masuk ke dalam orang kondangan, tiba-tiba empok nih suruh duduk doang, duduk. Ya empok disangke habis. Udah kagak ketemuan makan orang udah kesorean. Apa yang empok omongin? Ya udah nggak apa-apa. Mulutmu tidak apa-apa, hatimu dongkol. Betul nggak? Maka coba mulutmu tidak ada apa-apa, hatimu pun hanya untuk Allah. Itu yang bagus. Maka jamaah diajarkan dalam zikir manaqib dimanapun dan kapanpun, maka katakan di dalam hati bahwasanya Allah itu maha baik dan tidak pernah dalam memberikan takdirnya. Empok saat ini sehat, siapa tahu besok sakit. Betul nggak? Saat ini ada kecukupan, siapa tahu besok kurang. Saat ini empok gembira, siapa tahu besok pedih. Kenapa? Karena hidup adalah berpasang-pasangan. Maka karena hidup berpasang-pasangan, ketika Anda dalam keadaan jaya dan sejahtera,
sedikit lagi Anda akan menemukan duka dan tangis dengan tetesan air mata. Ketika Anda saat ini duka dan tetesan air mata, yakinilah di depan Anda akan ada pintu bahagia, bahagia dan bahagia. Maka berterima kasih kita kepada Allah bahwa saya masih dikasih umur panjang, ya, masih bisa lihat pengajian, masih bisa dengar orang baca Quran, masih betah di majlis taklim. Berarti Allah sayang banget sama kita. Bisa jadi boleh jadi saya enggak apa-apa ya Allah, susah biarin, saya terima anak-anak saya biar senang ya Allah, mantu saya biar pada kewarasan, cucu saya biar pada orang-orang soleh dan soleh. Begitu doa kita mah. Ya Allah, bangunkan saya rumah saya dari istana. Anak pun belum punya rumah. Doain anak kita dulu, ya. Doain anak kita, cucu kita, keponakan kita, mantu-mantu kita. Nanti kita dibangunin sama Allah kok. Bangunin sama Allah. Alhamdulillah. Ya Allah, mau yakin nggak sama Allah? Sejauh mana keyakinanmu kepada Allah? Sejauh mana keyakinanmu kepada Allah? Saya ajarkan yang sedikit aja, tapi dipakai ya. Apapun yang terjadi, kulla yusibana, semua yang ada ini adalah ada dalam ketetapan Allah. Oh, tangan ini kagak bisa ngambil kue lemper kok kalau tidak digerakkan sama Allah. Coba, ada yang masih makanan di depan. Ini contohnya nih, ini belum rezeki mama. Dari tadi dilihatin enggak? Kalau udah rezekinya kok wayanya dipontes, ya kan? Kalau udah bagiannya diambil, ini dari tadi sepiring udah dikasih rokok. Belum saya colek-colek, emang belum wayanya. Belum ada wayanya bagian rezeki saya. Kenapa? Biarin aja ada, nanti ada rezeki siapa? Bisa tahu siapa tahu rezekinya mama ya kan? Rezekinya Dana, rezekinya empok, siapa tahu nggak tahu. Makanya jangan merasa yang di hadapan kita adalah punya kita, yang dalam genggaman kita adalah punya kita, nanti bakal menyesal. Nauzubillahimin. Tetapi katakanlah, apa yang di hadapan kita adalah punyanya Allah, dalam genggaman kita adalah punyanya Allah, bahkan di dalam saku kantong kita pun duit kok bukan duit kita. Orang percaya tidak. Ini punya duit 50.000, jangan nyangka kita Ustaz Kobra. Bisa jadi duitnya tukang bensin, ya. Duitnya tukang lontong, duitnya tukang bakso, bener gak? Duitnya tukang air, bisa jadi. Lalu di mana rezekimu? Rezekimu yang sudah masuk ke dalam tenggorokanmu, rezekimu yang sudah masuk ke dalam lambungmu, rezekimu yang sudah membuat tenang dirimu, itu yang namanya rezeki. Alhamdulillah. Bukan kalau berdoa, ya Allah, banyakkan milik rezeki saya. Bayangannya mah RP duit, bayangannya mah ya ganti. Kalau berdoa ya Allah berikan rezeki, jangan bayangan duit. Bayangkan yang namanya rezeki, bisa ngedep duit rezeki bukan, bisa anggap rezeki bukan, bisa kentut rezeki bukan, bisa makan nikmat rezeki bukan, bisa tidur tenang rezeki bukan, bisa bangun tidur rezeki bukan. Semuanya rezeki kok, rezeki. Cuman karena emang kita tuh diajarin di zaman dulu rezeki adalah duit. Pikiran kita sabar hari kalau minta rezeki adalah minta duit, rezeki biar banyak, biar kebeli rumah, biar kebeli tanah, biar kebangun istana. Pikiran kita kayak begitu kok, betul nggak? Maka sudut pandang kita boleh berbeda, tetapi keyakinan kita adalah Allah Maha Baik dan takdirnya tidak pernah salah. Oh, kalau udah takdir kita jadi orang kaya, ntar yakin kok. Oh, sebenarnya kan doa nih setiap malam puasa. Tapi hajatina, doa khusyuk. Entar besok belum ijabah, besok kali belum ijabah, besok kali. Doa kita bakal sampai kepada kita ketika kemauan Allah sama dengan doa kita. Itu baru sampai. Makanya berdoalah, memintalah sebanyak-banyaknya, akan Allah kabulkan. Tetapi ingat, pengabulan doa kadang-kala kita belum paham. Empok duduk di sini, ini doa emak kita dulu. Emak pada doa, ya no, biar pada berkah selamat, ya biar pada panjang umur, biar jadi anak yang soleh dan soleha. Dulu emak kita ngomong kayak gitu, sehingga doa orang tua nebaknya sekarang. Kadang-kadang kan ada kok nih, ada orang yang hidupnya juga banyak tapi berantem sama sahabat Nabi.
Rumahnya bagus, rumah nggak pernah ditempatin, yang nempatin pembantu atau tukang kebun. Bener nggak? Mobilnya banyak tapi ditunggangi cuma satu. Terus hidupnya selalu berharap dan berharap, padahal yang diharapkan sudah di pangkuannya, yang diharapkan sudah dari depannya, yang diharapkan sudah dalam genggamannya, karena tidak kepahaman tentang pengabulan doa. Maka duduk empok di sini, doa empok udah diijabah, udah dikabulkan. Tinggal nanti kundori huma musayyikan bi ainas, dibuktikan nanti di depan orang banyak. Boleh jadi tahun depan apa ada yang berangkat haji, amin. Tahun depan apa yang nanti ngebangun rumah yang bagus, apa nanti bulan depan ada yang beli mobil. Begitu nanti, tinggal kita menunggu, karena hidup ini adalah penantian dan perjalanan. Tungguin aja. Kalau gawaiannya sukses, kaya yang ngasih kaya Allah, yang ngasih miskin Allah, yang ngasih nangis Allah, yang ngasih sedih Allah, yang ngasih gembira Allah. Kalau semuanya hidup ini sudah berpasrah kepada Allah, maka hidup kita enteng. Enggak nemen-nemen kepikiran. Kadang-kadang orang kita sakit kepala, diperiksa lambung, entar juga kolesterol, darah tinggi, karena kebanyakan pikiran. Udah saat ini cukup pikirkan Allah, niscaya apa yang menjadi pikiranmu akan dibuktikan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu aja mungkin barangkali kok pesan saya tadi. Yang pertama, jangan ada prasangka buruk kepada siapapun. Cintailah apa yang ada di hadapanmu atau ada yang dalam pikiranmu, karena semua adalah makhluknya Allah. Dan yang ketiga, tetaplah berbuat baik. Walaupun orang yang kita perbuat baik kadangkala memberikan satu cemooh, memberikan satu cibiran terhadap kebaikan yang kita lakukan. Kenapa? Karena perbuatan baik adalah satu, direbutkan oleh orang banyak. Mudah-mudahan kita berhasil, orang yang bisa mendapatkan kedudukan orang-orang yang berlaku baik dan berbuat baik, walaupun kadang-kala perbuatan baik kita banyak yang kagak terima. Benar gak Bob? Segala gue bantuin, gue tungguin hajatan dari kalian sebelum makan tadi undang, gue dibikin di rumah dia ya kan. Giliran aku ingetin anak gue nongol ke orang. Ada yang gitu ada? Ada kalau itu kan. Tapi menolong kagak ya kan? Kalau orang sudah zikir menahan, nongolin Allah, hadir yang menghadirkan Allah, tidak hadir pun yang menahan dia adalah Allah. Udah enak kok. Pokoknya orang kalau sudah zikir menahan, hidupnya adem, tentrem, ayem, juga gembira dan bahagia. Oh saya bisa diomongin orang mulu, biarin. Diomongin orang mulu berarti modal satu langkah lebih maju daripada dia. Saya susah Ustaz diomongin baik, susahnya aja diomongin bagaimana kayaknya. Berarti aku udah jadi selebritis di hadapan Allah. Alhamdulillah. Begitu. Saya Ustaz bener disalahin. Saya begini salah, antepin, biarin. Tetaplah engkau berjalan dalam melakukan kebaikan, tetaplah engkau merendah serendah-rendahnya sampai tidak ada satu orang pun yang bisa merendahkanmu dalam kehidupan ini. Alhamdulillah. Ini baru BPD begini, sekali saya udah rendah Ustaz, 2 kali saya udah ngalah Ustaz, yang 3 kali sih diam baik. Kan orang gak lihat katanya punya emosi juga ya kan, punya maju antepin, marahmu pendam, cintamu tunjukkan. Kenapa? Karena orang yang mencinta bakal dicinta, orang yang memberi akan diberi, orang yang meminta akan dipinta, orang yang memaki bakal dimaki. Nauzubillah min. Ya, itu ya, pahami. Mudah-mudahan ada ilmu yang kita peroleh pada malam hari ini bisa selalu berkata cinta dalam hati kita, tidak ada kebencian sedikit pun dalam hati kita. Kalau ketemu orang baru jangan sok ngomong aneh-aneh. Ya kan, kadang orang mau nanya, agak pede, kalau gua gak tahu nanya apa. Dalam hati kita ngomong, ya kan, itu hati kita udah kotor. Buang jauh-jauh hati kita perasaan kayak gitu. Pokoknya mau nanya kayak mau apa kayak antepin. Dia begitu kayak emang lagunya dia, Allah yang membuat kayak dia sedang diuji sama Allah. Saya pun hati sedang diuji sama Allah. Karena hidup adalah ujian. Kalau orang diuji adalah tenang, orang diuji adalah jawab, orang diuji adalah ikut
ikutin aturan, maka insya Allah lulus dalam ujian, sukses dalam ujian, selamat di dunia, selamat di akhirat, bahagia dunia juga bahagia akhirat, sukses dunia juga sukses di dalam akhirat. Itu aja mungkin barangkali, mudah-mudahan ada manfaatnya. Benar katanya dari Allah, kesalahan adalah kesalahan saya pribadi. Tetap berkata baik, tetap berprasangka baik, tebarkan cinta kemanapun berada. Kenapa? Karena guru kita adalah penebar cinta. Artinya apa? Supaya kita menjadi pangeran-pangeran yang baru, serikandi-serikandi yang baru di dalam menebarkan cintanya Allah kepada sesama makhluk. Ya, lillahi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.